Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Erni Mokodompit, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Mobagu. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik transformasi program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang tanggung jawab dan keteladanan. Pemimpin yang menyalakan semangat belajar untuk menjadi pengarah saat guru dan murid membutuhkan suatu bimbingan, dan menjadi teladan dalam setiap tindakan. Kepala sekolah merupakan sosok yang menjadikan sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga rumah kedua yang menumbuhkan karakter dan cita-cita. Karena sepertinya seorang kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga menginspirasi. Di dalam lingkungan sekolah terdapat guru, murid, kepala sekolah, adanya petugas kebersihan, adanya keamanan, dalam hal ini satpam, dan semua warga sekolah yang saling berintegrasi. Selain itu, fasilitas seperti ruang kelas, taman, perpustakaan, adanya lab, ruang kegiatan ekstra, dan lapangan kegiatan lainnya yang juga menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik merupakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan penuh semangat belajar. Di tempat inilah karakter, kedisiplinan, dan semangat kerja sama murid tumbuh dan berkembang. Kepemimpinan yang membentuk masa depan. Di tengah derasnya arus perubahan global, adapun tantangan pendidikan di abad ke-21, kepala sekolah memegang peran dalam menentukan arah kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya sebagai pemimpin, kepala sekolah dituntut untuk menjadi pemimpin pembelajaran, budaya positif, serta menjadi agen perubahan yang mampu membawa sekolah menuju kemajuan. Sekolah bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, melainkan sebuah lingkungan yang mencerminkan visi, nilai, dan budaya pendidikan. Selain itu, sekolah sebagai tempat belajar untuk menuntut ilmu, sehingga pimpinan harus meningkatkan kualitas guru, semangat belajar murid, kolaboratif, dan efektivitas dalam pembelajaran. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu memfasilitasi perubahan serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam mengelola sekolah secara efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Program ini menekankan pentingnya membangun kompetensi kepemimpinan kepala sekolah secara utuh, dari aspek visioner, manajerial, supervisi akademik, hingga kemampuan interpersonal dalam mengelola kemajuan sekolah agar terwujudnya sekolah yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Program ini tidak berdiri sendiri secara selaras dengan berbagai kebijakan strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia seperti kebijakan Standar Nasional Pendidikan, serta kerangka kerja kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kepemimpinan instruksional melibatkan kepala sekolah atau pemimpin yang bekerja sama dengan guru untuk meningkatkan kurikulum, menyempurnakan strategi pengajaran, dan memantau kemajuan murid. Jika berbicara tentang struktur program, biasanya mencakup latar belakang, tujuan, serta indikator kinerja
Tahapan pelaksanaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menilai keberhasilan. Maka dari itu, program kepemimpinan sekolah dirancang dengan pendekatan pembelajaran berkelanjutan dan partisipatif. Hal ini mencakup penentuan tujuan, penyusunan strategi, dan penjabaran langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mulai dari persiapan hingga evaluasi. Adapun struktur program yang terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, orientasi dan pembelajaran mandiri. Jika berbicara tentang orientasi dan kemandirian pembelajaran, ada dua konsep yang saling berhubungan dalam pendidikan, di mana orientasi adalah pengenalan awal terhadap lingkungan, sedangkan pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang fokus pada kemandirian individu untuk mencapai tujuan pendidikan. Orientasi membantu murid untuk belajar mandiri, sementara pembelajaran mandiri dapat belajar secara aktif dan efektif secara orientasi. Tahap ini memperkenalkan kerangka kerja kepemimpinan sekolah serta memberikan akses pembelajaran yang menarik, misalnya video, pembelajaran interaktif, dan sumber belajar lainnya. Yang kedua, workshop dan diskusi terfasilitasi. Workshop yang dilakukan kepala sekolah berfokus pada peningkatan kompetensi manajerial, pedagogis, dan kepemimpinan untuk mendukung pendidikan, seperti workshop tentang pengelolaan kinerja di plafon rumah pendidikan, strategi kepemimpinan dalam pembelajaran mendalam, serta peran kepala sekolah dan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif sehingga menyenangkan dan menggembirakan. Kepala sekolah mengikuti lokakarya bersama fasilitator, tujuan utamanya untuk mengembangkan keterampilan sambil mengumpulkan wawasan dan pemahaman dari peserta secara kolaboratif dan terstruktur. Sedangkan diskusi yang difasilitasi oleh kepala sekolah merupakan pertemuan untuk membahas tujuan pembelajaran dan mengelola operasional sekolah. Dalam fasilitas ini, kepala sekolah menciptakan suasana yang nyaman dan menghargai pendapat guru untuk menciptakan tujuan bersama secara demokratis. Perkenalkan, saya Miss Keasi Alimadia Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMP Negeri 4 Kota Mobagu yang telah mendukung program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah. Dalam kepemimpinan kepala sekolah, bagian kesiswaan memegang peranan penting sebagai jembatan antara murid, guru, dan pimpinan sekolah. Dengan arahan kepala sekolah, bagian kesiswaan menjadi salah satu dalam membangun disiplin, tanggung jawab, serta budaya positif di lingkungan sekolah. Saya hadir di setiap langkah murid untuk mendengar, membimbing, dan menegakkan aturan dengan hati. Kepala sekolah yang bijaksana tahu bahwa keberhasilan sekolah bukan hanya dari akademik, tetapi juga dari sikap dan karakter murid. Disinilah sinergi antara kepala sekolah dan kesiswaan dalam membentuk generasi yang beretika, berprestasi, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Demikianlah praktek baik yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita ciptakan suasana yang nyaman sehingga proses belajar lebih menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.